Shalom, selamat pagi buat seluruh jemaat yang kami kasihi. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam renungan harian. Karena itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, di mana Tuhan tolong kami melewati malam, dan pagi hari ini kami boleh melakukan aktivitas yang Tuhan titipkan. Sebelum kami melakukannya Tuhan memberkati kami melalui firman-Mu ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai hati dan pikiran kami. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 tertulis di kitab Amsal 26 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Demikian firman Tuhan. Raja Salomo memberi nasihat kepada kita supaya kita tetap waspada dalam segala sesuatu, dalam perkataan, dalam tindakan kita, dalam apapun yang kita kerjakan. Raja Salomo mengingatkan kita supaya kita tetap waspada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak sadar, kita pasti pernah menyampaikan hal-hal yang tidak baik. Pasti kita pernah mengalami konflik ketika kita boleh berargumentasi dengan teman kita, berargumentasi dengan keluarga kita juga. Ketika kita boleh menyampaikan sesuatu, pasti ada argumen di antara apa yang kita bicarakan. Ada yang tidak mau menerima pendapat kita, dan ada yang menolak pendapat kita, sehingga timbul argumentasi yang hebat. Dan mungkin sekali ada konflik yang akan terjadi ketika kita boleh menyampaikan argumentasi kita di tengah-tengah kehidupan atau di tengah-tengah pergumulan kita. Karena itu apa yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini, fitnah dan pertengkaran yang dilontarkan lidah bagaikan kayu bakar yang menyala. Akan tetapi api akan padam ketika kayu sudah habis. Pembicaraan juga akan padam ketika tidak ada lagi emosi. Maka pertengkaran pun akan terhindar jika orang menghindari gosip, fitnah, dan mungkin sekali ketika ada argumentan yang akan kita perhadapkan di tengah-tengah percakapan kita, argumen itu juga mungkin sekali akan semakin panas. Ketika kita tidak boleh melihat bahwa pertengkaran atau argumen itu akan mendapatkan buah yang manis. Orang yang suka melakukan perselisihan digambarkan seperti arang dan kayu. Ketika api menyala, ketika kita boleh menambahkan arang dan kayu, maka semakin besar apinya, semakin hebat kepanasannya.
Demikian juga dengan pembicaraan atau juga dengan perdebatan, mungkin sekali dengan argumen. Ketika ada orang yang mendengar kita berargumen, tapi ketika teman kita itu juga boleh memanas-manasi apa yang kita bicarakan itu, sehingga semakin besar argumen dan semakin besar juga amarah yang kita hadapi ketika ada orang yang memanas-manasi kita. Bara akan semakin membara jika ke atasnya ditambahkan arang. Api semakin membesar ketika arang dan kayu, atau mungkin sekali ketika kita boleh menambahkan sesuatu hal ke dalam api, maka semakin besar apinya. Sering sekali kita tidak setuju kepada pendapat teman apabila ada pertikaian atau argumen, mungkin sekali kita tidak menerima. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, ketika kita berargumentasi, sehingga pada saat itu juga kita akan melihat betapa nikmatnya nasihat, atau juga ketika nikmatnya hikmat yang daripada Tuhan yang akan kita terima di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu ketika kita berbicara, kita pikirkan dulu apa yang mau kita bicarakan, supaya tidak ada orang yang tersakiti ketika kita berbicara. Kita pasti menghindari segala pertengkaran. Kita pasti menghindari segala pertikaian, perselisihan. Tetapi ada saja pertikaian dan perselisihan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita boleh berargumentasi di antara rekan sekerja kita, pasti ada orang yang akan memanas-manasi dari argumen kita itu. Itu makanya melalui firman Tuhan hari ini, seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikian orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Kita tidak suka ada perselisihan dimanapun itu. Ketika kita satu mitra bekerja dengan teman kita, kita tidak membutuhkan perselisihan. Mungkin sekali di tengah-tengah rumah tangga kita tidak membolehkan dan tidak suka dengan perselisihan. Mungkin di tengah-tengah gereja juga tidak menyetujui adanya perselisihan, tetapi pasti ada. Bagaimana kita untuk meredam? Bagaimana kita supaya menjadi pendamai? Bagaimana kita supaya meredamkan bara api itu? Jangan kita menjadi memanas-manasi dan mungkin sekali menambah-nambahi perkataan, menambah-nambahi persoalan, sehingga puncak dari amarah itu juga akan terjadi. Kita harus menjadi orang-orang yang berusaha memadamkan konflik. Ketika kita sudah tahu ada konflik, kita menjadi pendamai. Kita menjadi orang-orang yang mampu memadamkan pertikaian, pertengkaran dimanapun kita berada. Kalau kita tidak bisa meredakan, jangan kita menambah-nambahin amarah atau konflik yang akan terjadi. Ketika kita menjadi orang yang mau memadamkan pertikaian atau konflik, kita adalah orang-orang yang membawa hikmat di tengah-tengah kehidupan yang terjadi pada saat ini yang mau kita lihat. Kita tidak menjadi orang-orang yang menimbulkan panasnya pertengkaran itu, tetapi kita adalah orang-orang yang meredam suasana itu supaya menjadi damai. Itulah yang dirindukan oleh Tuhan melalui firman Tuhan hari ini, seperti yang diterima oleh Raja Salomo. Biarlah segala nasihat, segala hikmat itu boleh dia nikmati di tengah-tengah kehidupannya, sehingga dari situ dia boleh belajar bahwa hikmat yang daripada Tuhan yang akan dia pakai. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita boleh merasakan bahwa kita adalah pendamai bagi orang lain dan pendamai juga bagi pertengkaran yang ada atau perselisihan yang ada, karena itu marilah kita memadamkan api yang membara itu dan tidak menjadi orang yang menambahi arang dan kayu,
tetapi kita menjadi orang pendamai dimanapun kita berada. Kita adalah orang-orang yang mau memadamkan api yang menyala itu supaya tidak semakin besar, tetapi kita adalah orang-orang yang memadamkan api yang membawa kedamaian. Karena itu melalui firman Tuhan hari ini, biarlah kita belajar menjadi pendamai dimanapun kita berada. Biarlah kita orang-orang yang mampu menyuarakan kedamaian dan menghilangkan segala perselisihan, menghilangkan segala pertengkaran, menghilangkan segala argumen-argumen yang mungkin sekali membawa ke dampak yang tidak baik. Karena itu melalui firman Tuhan hari ini, semakin kita dikuatkan untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Jadilah orang yang memadamkan amarah dan jadilah orang yang membawa damai di tengah-tengah hidup kita. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin kita supaya semangat kita semakin berkobar, tetapi api perselisihan itu semakin padam di antara semua jemaat dan juga di antara kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga buat firman-Mu, di mana Tuhan mengajari kami supaya kami hidup di dalam damai, karena kami adalah orang-orang yang mampu memadamkan perselisihan, pertikaian di tengah-tengah dunia ini. Walaupun banyak perselisihan yang kami hadapi, biarlah kami menjadi orang-orang yang mampu memadamkan perselisihan itu, dan kami membawa damai di tengah-tengah hidup kami. Biarlah kehidupan kami menjadi baru karena hikmat yang daripada Tuhan yang kami pergunakan. Berkatilah kami Bapa, biarlah kuasa-Mu yang menyertai kami di sepanjang satu hari ini. Tolonglah setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan melindungi, menjagai, menyertai mereka dalam setiap aktivitas mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menderita Tuhan hibur, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Dan biarlah kuasa-Mu yang menyertai kami di sepanjang satu hari ini. Setiap kehidupan kami Tuhan memberkati anak-anak yang Tuhan titipkan, memberkati setiap pekerjaan kami supaya termulia nama-Mu di tengah-tengah hidup kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menjagai kami satu hari ini. Ampuni kami Bapa dari setiap dosa kami. Biarlah kuasa-Mu yang senantiasa hadir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terimalah doa kami ini. Hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, salam sehat buat kita semua.